Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Mita di mata pelajaran IPA. Nah, sebelumnya Ibu mengucapkan selamat kepada anak-anak Ibu yang naik jenjang ke SMP ya, khususnya di SMP Muhammadiyah Kuala Tungkal. Nah, sekarang saatnya kalian untuk mempelajari lebih dalam benda-benda yang ada di sekitar kalian. Nah, bagaimana cara mempelajari benda-benda yang ada di sekitar kalian? Ini dengan mempelajari ilmu pengetahuan alam. Nah, bagaimana sih caranya kita mengamati benda-benda ini di dalam IPA? Nah, kita bisa mengamatinya dengan yang namanya penyelidikan IPA. Nah, dalam penyelidikan IPA ada 3 proses yang akan kita pelajari. Pertama adalah pengamatan, yang kedua adalah membuat inferensi, dan yang ketiga adalah mengkomunikasikan. Nah, untuk pengamatan ini bisa kita lakukan dengan panca indera kita, seperti misalnya melihat, mendengar, meraba, mencium, merasa, atau juga dengan alat ukur ya, alat ukur yang sesuai dengan pengamatan kita. Yang kedua adalah membuat inferensi. Membuat inferensi ini artinya merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan yang sudah kita lakukan. Kemudian kita menghubungkan fakta-fakta ini menjadi pola-pola ya atau antar aspek, dan kita bisa membuat hipotesis atau perkiraan. Nah, yang ketiga adalah mengkomunikasikan. Nah, mengkomunikasikan ini artinya kita menyampaikan hasil pengamatan kita baik secara lisan maupun secara tulisan. Secara tulisan bisa kita sajikan dalam bentuk tabel, grafik, ataupun bagan. Nah, untuk lebih jelasnya tentang penyelidikan IPA, hari ini kita akan melakukan penyelidikan IPA dengan menggunakan tisu dan air. Jadi yang perlu kalian siapkan pertama adalah tisu yang sudah kalian kasih garis setinggi 2 cm dari ujungnya ya. Kalian kasih garis, kemudian kalian siapkan air yang berada di dalam mangkok atau gelas setinggi 1 cm. Kemudian nanti kita akan mencelupkan ujung tisu ini ya di bawah garis ke dalam air yang berada di dalam mangkuk ini. Nah, sebelum kita melakukan, kalian harus membuat hipotesis atau dugaan sementara apa yang terjadi pada tisu ini ketika nanti kita masukkan ke dalam air. Nah, baiklah, kita akan melakukan percobaannya. Baiklah, kita akan melakukan percobaan dengan memasukkan tisu yang sudah kita garisi setinggi 2 cm, kemudian akan kita celupkan ke dalam air yang setinggi 1 cm. Nah, mencelupnya ini hanya bagian bawah saja ya, di bawah garis. Nanti kita mengamati apa yang terjadi pada tisu dan garis hitam ini. Sebelumnya kita buat dulu hipotesis atau dugaan yang akan terjadi pada kertas dan garis ini. Oke, langsung saja kita celupkan. Kita celupkannya di bagian ujung saja. Ya. Nah, dari pengamatan kita bisa lihat bahwa tisu ini menyerap air, kemudian airnya ini tertarik ke atas dan melewati garis yang telah kita kasih, walaupun tadi kita mencelupkannya hanya di bagian ujung saja. Ya. Nih, bisa kalian lihat airnya tertarik melewati garis. Air yang kita celupkan di bagian ujung tisu ini akan tertarik ke atas. Nah, dari penyelidikan yang kita lakukan, ini kita sudah melakukan proses, yaitu pertama pengamatan. Kita mengamati apa yang terjadi pada tisu yang kita celupkan ke air. Kemudian kita membuat inferensi, yaitu kita menghubungkan atau menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang kita amati tadi. Ternyata
tisu ini menyerap air karena air yang dicelupkan tadi ya, tisu yang dicelupkan ke air ternyata melewati garis. Nah, kemudian mengkomunikasikannya yaitu dengan cara ibu menyampaikan hasil penyelidikan secara lisan ya, atau bisa juga secara tulisan yang nanti format hasil penelitiannya atau pengamatannya akan ibu kirim ke Google Classroom. Setelah ternyata dari penyelidikan IPA yang kita lakukan, ada 3 tahap yang kita lakukan, yaitu pengamatan, yang kedua adalah interferensi, dan yang ketiga adalah mengkomunikasikan. Nah, sekian penyelidikan kita, penyelidikan IPA hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat dipahami dan dapat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian jangan lupa untuk melakukan percobaan ini di rumah dan menulis hasil pengamatan kalian atau penyelidikan kalian di lembar atau format yang sudah ibu kirim ya. Baiklah, sekian. Semoga selalu tetap semangat belajar walaupun belajarnya di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.